Kita lanjut soal nomor 6. Di dalam bejana tertutup terdapat berarti N sama dengan 2 mol gas oksigen bersuhu T sama dengan 70 derajat Celcius. Kita tambah 273, berarti ini 34543 ya. Nah, kok 543? 3, sorry. 343. Nah, 343 Kelvin ini berarti gasnya adalah diatomik. Oke. Di mana R-nya itu adalah 8,31 kali 10 pangkat 3 Joule. Hitunglah kapasitas kalor, di mana volume gasnya tetap ya, berarti yang ditanya CV. Nah, untuk rumus CV itu sendiri, karena dia diatomik, kita gunakan rumus 5/2, 5/2 N kali R, NR ya. N kali 5/2 NR. Jadi, fungsinya suhu ini untuk menentukan dia monodiatomik dan menentukan derajat kebebasannya ya. Jadi tinggal kita masukkan angkanya 5/2 kali 2 kali 8,31 kali 10 pangkat 3. Itu sama dengan 41,55 kali 10 pangkat 3 Joule per Kelvin. Kita lanjut nomor 7, 2 mol gas ideal N sama dengan 2 dengan suhu tetap 27 derajat Celcius ditambah 273 berarti 300 Kelvin. V1-nya adalah V, V2-nya menjadi 2 kali V, berarti 2V ya. Berapa usaha yang dilakukan? Berarti dia suhu tetap, berarti ini isotermal. Nah, usaha pada isotermal itu adalah W sama dengan nRT ln V2 per V1. N-nya 2, R itu kan 8,31 kali 10 pangkat 3 ya, kali T 300, kali ln P2-nya 2V per V. Coret-coret, berarti ini kan artinya 2 dikali 8,310 dikali 300 ln 2. Nah, ln 2 itu nanti dicari di kalkulator, itu nilainya adalah 0,693. Berarti artinya 2 kali 8,310 kali 300 kali 0,693, itu hasilnya nanti adalah 3456 Joule ya. Kita lanjut nomor 8. Di sini soalnya sebanyak 28 gram gas nitrogen, berarti M sama dengan 28 gram. Nah, nitrogen itu kan N2. N2 itu MR-nya adalah 28. Nah, di mana T1-nya adalah 270 Kelvin dan T2-nya adalah 310 Kelvin. Jika kita cari delta T-nya adalah 310 kurang 270, itu adalah 40 Kelvin. Nah, jika nitrogen dipanaskan pada tekanan tetap, berarti Kp-nya adalah 2,33 kJ. Kita rubah ke Joule, berarti 2330 Joule. Dan jika dipanaskan pada volume tetap, berarti QV-nya adalah QV 1,66 kJ atau sama dengan 1660 J ya, Joule. Hitunglah, berarti yang ditanya yang A, kapasitas kalor nitrogen. Berarti Cp dan Cv, yang B-nya adalah R. Dah, oke, kita sekarang cari jawab. Nah, jadi nanti untuk mencari Cp, ya, yang A, Cp itu kita gunakan rumus Kp per delta T. Kan Kp udah ada kan, 2330 bagi 40, yaitu sekitar 58,25 Joule per Kelvin. Sedangkan untuk mencari CV itu adalah QV per delta T. Nah, berarti 1660 delta T-nya T besar ya, bukan T kecil. T besar berarti bagi 40 itu adalah 41,5 Joule per Kelvin. Nah, kok ini yang B? Ini masih yang A, CV ya. Kemudian untuk mencari yang B, untuk mencari R itu kita gunakan rumus Cp kurang Cv sama dengan N kali R. Nah, Cp itu kan 58,25 dikurang 41,5. N itu adalah M per MR dikali dengan R. Berarti ini kalau kita kurangkan 16,75
sama dengan M-nya 28 per 28 kali R. Coret-coret berarti 16,75 sama dengan R. Jadi dapatnya segini ya. Nah, kita lanjut soal nomor 9. Di sini adalah diketahui sebanyak mol berarti N ya, 0,42 mol gas ideal monoatomik pada tekanan berarti pada tekanan P. Nah, kita gambar aja bagusnya. Ini V, ini P, 10 pangkat 5 Pascal ya, ini meter pangkat 3, ini PA, Pascal. Berarti ketika tekanannya 1, sini, volumenya 3. Anggaplah di sini kan. Dan suhunya 300 Kelvin, berarti di sini 300 Kelvin. Mula-mula gas mengalami proses isokorik sehingga tekanannya berarti isokorik, nah konstan ya. Berarti tekanannya menjadi 1,5. Gas mengalami proses isobarik sehingga volumenya menjadi berarti isobar. Coba panjangin dikit. Ini volume meter pangkat 3. Isobar sehingga tekanannya isobarik sehingga volumenya. Nah, sini kan. Nah, di sini volumenya menjadi kejauhan, Pak. 4,5. Kapasitas kalornya adalah CV 3/2 itu sama dengan 1,5 NR. Nah, ini adalah yang A, gambarkan proses. Kemudian hitung suhu pada tiap akhir proses. Oke, berarti kita cari yang pertama dulu. Kan ini udah diketahui ya. Nah, yang ini prosesnya isokorik. Kalau yang ini prosesnya isobarik. Nah, kita cari yang iso, berarti yang B ya. Isokorik itu isokorik berarti diketahui V-nya tetap, artinya P1-nya adalah 1, P2-nya adalah 1,5. Ini kali 10 pangkat 5 ya. Kali 10 pangkat 5. Berarti T1-nya adalah 300. T2-nya yang mau kita cari. Berarti itu gunakan rumus P1 P1 per P2 sama dengan T1 per T2. Berarti P1 1 kali 10 pangkat 5 per 1,5 kali 10 pangkat 5. T1 300 per T2. Coret-coret. Berarti kita kali silang T2 adalah 300 kali 1,5 adalah 450 Kelvin. Kemudian pada proses isobarik, nah isobar, di proses isobarik itu berarti tekanannya konstan ya. Isobar tekanan konstan berarti di situ T1-nya berarti yang di sini T-nya kan udah ada tuh. T1-nya adalah 450 Kelvin. Kemudian T2-nya berapa? V1-nya 3, V2-nya 4,5. Berarti itu kita menggunakan persamaan isobarik konstan ya. Berarti V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Nah, berarti 3 per 4,5 sama dengan 450 per T2. Ini bagi sini, ini adalah 150. Berarti T2 sama dengan 150 kali 4,5. Itu adalah 675 Kelvin. Nah, jadi artinya suhunya di sini adalah 450 Kelvin. Di sini T-nya adalah 675 Kelvin. Di sini udah ada 300 kan. Nah, kemudian apa lagi? Kita cari. Hitunglah usaha total yang dilakukan gas. Nah, karena nggak muat, kita buat di sini. Usaha yang C ya, usaha. W, kita cari dulu W di titik 1 ini. Kan ada 3 titik nih, titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Nah, titik 1 itu adalah itu ya, P
V2 kurang V1. Berarti tekanannya itu adalah 1 kali 10 pangkat 5, V2-nya 3 dikurang, berarti V1-nya 0. Berarti ini artinya 3 kali 10 pangkat 5 untuk W1. Nah, sedangkan untuk W2, ya. Nah, W2 itu, karena dia isokorik itu W-nya sama dengan 0. Kemudian untuk W3, itu yang ini kan, berarti yang berubah dia masih sama, ini kan isobar ya dari titik. Berarti di sini V2 kurang V1. Nah, di isobarik ini P-nya 1,5. 1,5, V2-nya 4,5. Ini 1,5 kali 10 pangkat itu ya. 1,5 kali 10 pangkat 5, V2-nya 4,5 kurang 3. Berarti 1,5 kali 10 pangkat 5 dikurang 1,5. Berarti 2,25 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, berarti W totalnya, dia W total ya, yang C. Berarti W1 tambah W2 tambah W3. W1 3 kali 10 pangkat 5 ditambah 0 ditambah 2,25 kali 10 pangkat 5. Berarti 5,25 kali 10 pangkat 5 Joule. Nah, kemudian yang D. Hitunglah kalor total diserap oleh gas. Nah, hitunglah kalor gas. Sebelum kita dapat kalor, kita nyari yang E dulu ya. Yang E itu kita gunakan persamaan energi dalam dulu kita cari. Berarti delta U yang pertama, berarti delta U yang nomor 1 ya, delta U1, itu kita gunakan rumus 3/2 N R delta T kali delta T ya. Kali delta T berarti 3/2 N 0,42 kali 8314 R-nya ya. 8314 dalam kurung T2-nya adalah berarti yang mana ya tadi? Ini ya, yang pertama berarti 450 kurang 300. Nah, itu nanti dapat hasilnya adalah 785,673. Oke. Kemudian delta U kedua itu adalah, nah ini ya, delta U-nya kan yang ini, delta U yang 12 maksudnya ini ya, delta U12. Kemudian delta U23 lagi, delta U23 berarti yang ini, berarti 3/2 NR kali delta T, berarti 3/2 kali 0,42 kali 8314, berarti 675 dikurang 450 ya. Nah, berarti itu dapat hasilnya nanti 78,51 Joule. Nah, kemudian kalau kita udah dapat delta U, nanti kita cari delta U total. Delta U total itu adalah delta U12 ditambah delta U23, yaitu 785,673 ditambah 117,51. Itu totalnya nanti adalah 1964,183 Joule. Nah, kemudian baru bisa kita cari yang yang D, sorry. Nah, yang D itu kita gunakan rumus hukum satu termo. Di mana hukum satu termo itu kan Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti W-nya, W totalnya udah dapat nggak sih? Ya, 5, itu kan. Yang ini kan? W totalnya 5,25 kali 10. Wah, nggak muat. Sini aja deh kita lanjutin ya. Yang D. Berarti Q sama dengan W total ditambah delta U total. W totalnya kan yang ini tadi. 5,25 kali, ini koma, 5,25
kali 10 pangkat 5 ditambah ini delta U ya. Delta U-nya adalah yang ini. 1964,183. Berarti ini kan kalau dijabarkan 5, 2, 5 tambah nolnya 3. Ditambah 1964,83. Berarti itu kalau dijumlahkan itu adalah 526,964,83 Joule. Oke. Jadi ini hasilnya ya. Jadi ini 5 ya, 5. Oke. Nah, jadi agak sedikit crowded ya. Kita lanjut nomor 10, sebuah mesin Carnot menyerap kalor Q tinggi berarti 50 kilokalori, kita jadikan ke kalori berarti 50.000 kalori. Nah, kita jadikan ke Joule itu adalah 50.000 kali 4,2. Berarti 50.000 kali 4,2 itu adalah 210.000 Joule. Nah, kemudian melakukan usaha W sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Joule atau sama dengan 30.000 Joule. Yang A ditanya suhu reservoir dinginnya, T rendah, efisiensi, dan Q rendah. Kita cari yang A dulu, kalau T rendah nggak bisa ya. Berarti kita cari efisiensi dulu kayaknya. B, efisiensi itu dia bisa, rumusnya adalah W per Q tinggi ya. Ya kan? W per Q tinggi. W per Q tinggi kali 100%. 100% ini kan sama dengan 1 kan? Berarti efisiensi sama dengan 30.000 per 210.000 kali 100%. Coret. Berarti ini coret juga. Jadinya tinggal 3 kali 100% per 21. Bagi 31 bagi 3, 7. Berarti 100 per 7%. Dapat efisiensinya ini ya. Kemudian baru bisa dicari itu yang terendah, yang A ya. Yang terendah itu kita cari menggunakan efisiensi sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi ya. 1 dikurang T rendah per T tinggi kali 100%. Ini kurung. Berarti 100 per 7 sama dengan 1 dikurang T rendah per T tingginya ada nggak diketahui? Oh ini ya. Dari reservoir bersuhu berarti 910 kali dalam kurung 100%. Ini persen ya. Coret nih. Habis. Berarti 1 per 7 sama dengan 1 dikurang T rendah per 910. Nah, pindah ruas T rendah per 910. 1 dikurang 1 per 7. Nah, ini kita jadikan 7 per 7. Berarti T rendah sama dengan 910, 6 per 7. T rendah sama dengan 6 dikali 910 bagi 7. 6 kali 910 bagi 7. Itu adalah 780 Kelvin. Nah, dapat kita terendahnya kan? Nah, Q rendah lagi. Q rendah itu bisa pakai perbandingan aja yang C. Q rendah per Q tinggi sama dengan T rendah per T tinggi. Nah, Q rendah itu yang mau dicari, Q tinggi adalah 210, T rendah itu 780, T tingginya adalah 910. Coret-coret berarti Q rendahnya adalah 21000 kali 78 bagi 91. 210 tuh 23 kali 78 bagi 91. Itu adalah 180.000 Joule. Dah. Oke. Kalau adik-adik punya pertanyaan bisa komen di kolom komentar.